Oh ya, selamat pagi teman-teman semua. Wabarakatuh, shalom lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 29 Mei 2025, tanggal 2 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijriyah. Terlebih dahulu saya sampaikan kembali bahwa kemarin baik Indonesia dan Arab Saudi Idul Adhanya bersama-sama, yaitu di tanggal 6 Juni 2025 yang itu jatuh pada hari Jumat. Berarti Yaumul Arafahnya, hari Arafahnya jatuh di hari Kamis 5 hari bulan Juni 2025. Teman-teman, saya punya sedikit nasihat, sedikit berbagi hal yang bijak lah. Pertama gini, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman niat nguasain ilmu supernatural apapun itu ya, atau ilmu ya ilmu keparanormalan apapun itu ya, pesan saya satu ya, jangan disalahgunakan, dan yang kedua jangan digunakan untuk hal yang nggak baik ya. Sekalipun teman-teman misal gini, ada yang cerita ke saya, "Pak, saya pengen nguasain ilmu biar bisa santet, Pak." Ya saya bilang, itu silahkan aja, saya nggak bisa larang. Saya nggak punya hak ataupun kuasa ataupun power buat larang gitu loh. Itu sih terserah. Toh saya nggak nanggung dosanya. Dosanya ditanggung orang yang ngomong ke saya seperti itu. Ya saya bilang, ya silakan aja gitu loh. Tapi ingat, jangan digunakan untuk hal yang nggak baik. Misal gini teman-teman, ya kita nguasain ilmu biar bisa santet orang itu, agar tujuannya satu, misalkan nih, misalnya untuk ngebela diri dari serangan santet. Nah kita serang pakai santet lagi, nah itu bisa teman-teman, itu boleh. Tapi kalau kita nguasain ilmu santet buat ya untuk hal-hal yang nggak baik lah intinya gitu, itu sebaiknya dihindari teman-teman. Sebaiknya dihindari. Tapi kalau untuk self defense atau bela diri, ya itu sih silahkan aja. Misal nih teman-teman diserang dengan santet apa, oleh siapa gitu, misalkan teman-teman tahu nih pelakunya siapa, yang nyerang siapa ya, dibalas lagi dengan santet balik gitu misalkan. Nah itu silahkan aja, ini namanya perang santet, nggak apa-apa itu. Tapi kalau menguasai ilmu santet tapi endingnya atau tujuannya hanya buat mencelakai orang, sebaiknya dipikir ulang teman-teman. Dipikir ulang, ini baik gak gitu. Sebaiknya dipikir ulang gitu. Dipertimbangkan ulang, kalau bahasa Inggrisnya di reconsider gitu. Karena kalau enggak nanti bisa mencelakai teman-teman sendiri, takutnya gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik coba ditimbang-timbang dulu gitu loh sebelum menguasain. Dan itu persiapannya juga banyak. Ada puasanya. Puasa tirakat namanya. Ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari gitu puasanya. Macam-macam. Saya pernah puasa tirakat kebetulan 7 hari. Kan kemarin saya pernah cerita tuh. Ada yang puasa tirakatnya kayak puasa Ramadan biasa. Ada yang puasanya puasa mutih, nggak makan sama sekali selama 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, kuat gak itu?
Tuh ada pilihannya teman-teman, ada pilihan puasanya seperti itu. Biasanya sih pakai puasa dulu gitu kalau mau punya ilmu begituan. Pakai puasa dulu tuh. Tujuannya adalah untuk apa? Memaksimalkan dari energi yang nanti bakal masuk, dan sekaligus membersihkan diri supaya mungkin ya, asumsi saya gini, khodam dari keilmuan yang dimiliki nanti mudah masuk, nggak kehalang oleh ini dan itu, biar lebih matang lah gitu. Asumsi saya sih gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman ya, saya minta tolong itu jangan disalahgunain, jangan disalahgunakan, jangan digunakan untuk hal yang tidak baik. Karena kalau nanti ujung-ujungnya bakal balik ke diri teman-teman sendiri. Jadi ya, satu itu. Yang kedua nih, misal kepincut sama taruhlah apa mustika apa gitu misalkan, macam-macam, banyak lah ya, atau benda-benda bertuah yang memiliki khasiat ini dan itu gitu loh. Ingat teman-teman, itu hanya benda, itu hanya alat, itu hanya tools ya. Jangan itu dijadikan sebagai tujuan akhir, jangan. Kalau boleh saya bilang itu hanya perantara, hanya perantara ya. Hasil akhirnya semua kembali lagi ke atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, mau teman-teman maharin seberapa rupiah pun itu hanyalah sebuah benda, teman-teman. Itu hanyalah sebuah benda yang memang kegunaannya atau fadilahnya seperti itu. Contoh mustika apa misalkan, atau itu hanya benda, teman-teman. Itu hanya benda, dan itu jangan sampai dijadikan tujuan akhir. Oh, kalau saya punya ini nanti, jangan begitu, jangan begitu ya. Maaf Ata, itu hanya alat, hanya tools. Selebihnya semua kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa saya ngomong begini? Supaya teman-teman kalau kepincut nantinya jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kemusyrikan. Itu nggak boleh, teman-teman. Itu nggak boleh, sama sekali tidak boleh ya. Maaf saya harus benar-benar serius dalam ngomong begini ya, agar supaya maaf kata jangan sampai ya nanti terjelembab ke dalam perbuatan yang nggak baik gitu ya. Jadi itu hanya alat, teman-teman. Itu hanya mustika. Itu hanya apa? Hanya tools gitu. Jangan itu dijadikan sebagai ya tujuan akhir gitu. Jangan dijadikan sebagai tujuan akhir. Ya. Jangan dijadikan kalau nggak ada ini nanti malah gini. Jangan, teman-teman. Jangan, nggak boleh. Kalau sekedar buat pegangan untuk menambah daya gedor atau bahasa ininya leverage gitu ya, bahasa bisnisnya leverage, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau jadi patokan, itu jangan teman-teman, jangan. Segede apapun mahar yang dibayarkan, itu hanyalah sebuah alat, itu hanyalah sebuah benda, teman-teman. Benda yang dituahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Jadi kembali lagi kepada yang mengizinkan benda tersebut bertuah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali lagi itu dijadikan sebagai tujuan akhir atau patokan. Oh, kalau nggak ada mustika ini nanti kamu tak berhasil ini main porek. Nggak gitu juga, teman-teman. Ya kembali lagi itu saya katakan kembali ke masing-masing aja lah ya. Saya cuman hanya sekedar
berbagi sugesti bijak aja, berbagi sesuatu yang yang bijaksana aja. Jadi jangan, pertama ya, kalau misalkan nih memang niat menguasain ilmu, sesuatu ilmu yang berkaitan dengan keparanormalan atau supernatural, yang pertama jangan disalahgunakan, yang kedua jangan dipergunakan untuk hal yang gak baik ya. Terutama jangan digunakan buat nipu. Misal nih, situ belajar ilmu tentang ngegandain uang, misalkan ya, orang minta tolong, kalau memang situ bisa ngegandain uang ya bilang bisa. Tapi kalau nggak bisa jangan mengatakan bisa, malah nanti nipu jadinya. Lagi pula mohon maaf teman-teman, saya harus ngomong apa adanya ya. Nggak ada itu sebutan apa uang goib, pinjaman goib, uang balik atau apa yang berrelate dengan itu nggak ada teman-teman. Itu nggak ada ya. Itu tidak ada yang kayak gitu. Kalaupun ada itu biasanya maaf kata ya, itu adalah pesugihan yang minta tumbal ya. Itu biasanya adalah pesugihan yang minta tumbal. Sebaiknya jangan deh ya. Kalau minta tumbal nanti repot teman-teman. Orang yang kita tumbali nanti malah jadi hambanya para jin pasik, jin kafir, jin sesat nanti. Jangan teman-teman kalau kayak gitu. Cari pesugihan. Tapi memang kalau pesugihan putih ada teman-teman, ada. Tapi kalau boleh saya sampaikan, coba tonton deh ya pesugihan putih yang saya pernah bahas beberapa waktu yang lalu di video saya itu. Lebih baik lakuin itu aja deh daripada pesugihan yang minta tumbal. Wah repot nanti perkaranya, bisa riweh nanti ya. Jadi nggak ada yang seperti itu ya. Jadi ya kalaupun misalkan ya ada yang mengklaim bisa menggandakan uang, ada yang mengklaim seperti itu, ya sebaiknya jangan langsung percaya. Kalau dia mengklaim dirinya bisa ngegandain uang, mestinya kan yang diduluin adalah dirinya sendiri dong. Dia tes, misalkan nih dia punya uang 100.000, lalu dia gandain 100.000 nih, uang asli 100.000, pakai ilmu yang dia punya, dia gandain 100, misalkan jangankan 1 miliar deh, dari 100 ke 500 saja. Nah dia bisa nggak kayak gitu? Itu perlu dites teman-teman. Itu dites dulu teman-teman, harus dilihat. 100 nih, misalkan dia punya uang 100, dia punya uang 100.000 nih, dia klaim bisa gandain duit, dia mengklaim bisa gandain uang, dia klaim 100.000 nya ini uang asli misalkan. Nah tes dulu, bisa nggak gandain? Gak usah gede-gede deh, 1 miliar kejauhan. Dari 100 dia gandain jadi 500.000 dulu. Nah coba tes. Kalau memang ternyata benar uangnya jadi 500 dan memang itu uangnya asli ya, uangnya asli, setelah melakukan ya biasalah jurus lama, dilihat, diraba, diterawang sesuai dengan ketentuan yang dari Bank Indonesia gitu ya, uang yang asli itu seperti apa ya kan, bagaimana kriterianya. Nah itu bolehlah gitu kan, asal uangnya asli. Tapi kalau ternyata dia gandain uangnya uang palsu, nah ini yang jadi masalah teman-teman. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Karena tiap orang bisa bikin uang palsu. Bahkan sekelas universitas saja maaf kata nih bisa bikin uang palsu. Nah itu teman-teman, makanya jangan langsung percaya kalau ada orang yang mengklaim bisa ngegandain duit. Nah jangan langsung percaya. Seenggaknya tes dulu atau datengin. Misalkan nih orang yang mengklaim ngegandain duit, dia domisil di mana? Taruhlah misal domisil di Banten. Bantennya di mana misal? Di Serang gitu. Oke, kita datengin.
Serang. Alamatnya di mana? Minta dia Sherlock. Minta dia kasih alamat. Kayak kita datengin. Ya. Kita datengin. Kita datengin. Lalu bilang. Lalu kita simak di depan mata. Harus aware banget. Ya. Harus aware banget. Syukur-syukur teman-teman ya. Syukur-syukur teman-teman kalau mau barang bukti yang jelas, ambil video tapi diem-diem. Jangan pakai kamera yang mencolok kayak HP atau GoPro gitu. Jangan teman-teman. Jangan. Nanti ketahuan. Pakai ini aja, kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi taruh di mana gitu misalkan. Pakai kamera tersembunyi, hidden camera, gitu kan? Kamera tersembunyi, hidden camera. Nanti dilihat. Ini misalkan teman-teman kasih jangan 100.000 deh. Taruhlah misal yang nominal kecil dulu buat tes 50. Nah dari 50.000 digandain jadi misalkan 250.000 deh misalkan. Nah kalau 50.000 nya asli. Nah kalau ternyata dia benar bisa ngegandain jadi 250.000 nya setelah kita periksa nih, dilihat, diraba, diterawang gitu kan, sesuai dengan kriteria uang asli dari Bank Indonesia itu seperti apa, gitu. Nah baru kita langsung oke lah, ini orang yang benar bisa ngegandain duit. Tapi kalau ternyata setelah dilihat uangnya ternyata uang palsu, atau ternyata tiba-tiba uangnya langsung berubah jadi daun, nah ini yang repot teman-teman. Ini yang repot. Berarti apa? Tandanya dia palsu. Itu aja teman-teman ya. Jadi jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang seperti itu. Jangan mudah tergiur. Begitupun juga kalau misalkan teman-teman mau santet, mau pelet, mau neluh atau guna-guna nih. Misal nih karena ada sesuatu lah gitu. Kalau biar lebih ininya lagi tuh datengin, jangan jarak jauh. Datengin. Kayak saya ada tuh modusnya. Saya ini kan, misalkan saya simulasi pengen nyari pelaku santet atau nyari dukun santet kan. Saya bilang yang di Jakarta Selatan atau di wilayah Jakarta atau Tangerang Selatan saya datengin dah. Gitu. Biar apa? Biar pasti. Oh, biar jelas. Oh ini santet gini. Kalau jarak jauh kan kita nggak yakin. Belum terlalu yakin kan. Ya mending datengin langsung. Udah. Nanti insya Allah akan ini kok ya. Jadi kalau saran saya adalah yang dua tadi. Kalau merasa pengen punya ilmu yang di luar normal atau paranormal atau supernatural, nomor satu jangan disalahgunakan, yang kedua jangan digunakan untuk hal yang nggak baik, dan yang kedua adalah kalaupun kita punya benda-benda keramat itu jangan disembah, itu hanya alat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.